Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna. Masih di yang terakhir adalah As-Sami'. As-Sami', ya, nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. As-Sami', yaitu zat yang maha mendengar. Nama As-Sami', ya, ini kata beliau adalah wa huwa ismun takarrara wuruduhu fil Qur'an fi ma yaqrub min 50 mawdi'an. Jadi kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, nama As-Sami' ini berulang, ya, adanya di dalam Al-Qur'an itu mendekati dari 50 maudhi'an. Jadi 50 mendekati 50, ya, 50 tempat di dalam Al-Qur'an. Taib, dia mendekati Taib. Taib, ya, mendekati min khamsina mawdi'an, mendekati 50 tempat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surah Asy-Syura ayat yang ke-11, di mana Allah taala katakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha as-sami', zat yang maha mendengar, dan zat yang maha al-basir, yang maha melihat. Ya, tidak ada yang setara, ya, sesuatu apapun dengan Allah taala, dan Allah maha mendengar, as-sami' wal basir, dan Allah maha melihat. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 127, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, meninggikan qawaid bangunan minal bait, yaitu Ka'bah. Kemudian, ya, keduanya mengatakan Rabbana taqabbal minna, Rabb kami terima ini dari kami, innaka antas samiul alim,
Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha apa? Yang maha alim, yang maha mengetahui. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sami', ya. Ini kata beliau adalah Dia Allah taala yang mendengar semua suara. Yasma' jami'al aswat. Mendengar semua suara-suara. Ala ikhtilafil lughat, dengan bahasa yang berbeda dan kebutuhan yang bermacam-macam. Ya, jadi Allah mendengar semua suara dengan perbedaan bahasa apapun dan dengan berbagai macam bentuk permintaan dari hamba-hambanya. Dan ya, ucapan seseorang baik yang sir, rahasia, ataupun yang ya terang-terangan, itu Allah maha mendengar. Allah dengar. Makanya Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala katakan, sawa'u minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Sama ya, di antara kalian ya, orang yang merahasiakan ucapan atau berterus terang dengannya, ya, wa man huwa mustakhfim bil lail, walaupun orang yang bersembunyi di waktu malam, wasaribum bin nahar, dan berjalan di waktu siang, Allah tahu, Allah mendengar. Ya, dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua suara. Ya, meliputi semua suara, dan tidak ada yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun suaranya berbeda-beda. Dan tidak ada yang bisa yang menyibukkan Allah taala dari satu pendengaran ke pendengaran yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain, walaupun banyaknya yang meminta semua kepada Allah. Allah maha mendengar. Allah maha apa? Allah maha mendengar. Ya, makanya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, alhamdulillah allazi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya itu meliputi semua suara. Laqad ja'atil mujadilah ilan nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuh. Ada seorang wanita yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mengadukan sesuatu kepada Nabi. Tukallimuh, dia berbicara kepada Nabi. Wa ana fi nahiyatin minal bait ma asma' ma taqul, dan aku ada di pojok masjid, di pojok rumah gitu, karena rumahnya kan sampingan dengan masjid. Aku di pojok rumah dan aku enggak mendengarkan apa yang wanita tadi ucapkan kepada Nabi, apa yang diadukan oleh wanita tadi. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Surat apa? Al-Mujadilah ayat yang pertama. Ya, Allah turunkan ya ayat ini, kata Allah taala, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya. Allah mendengar. Ada Aisyah enggak dengar, tapi Allah mendengar. Allah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu perihal suaminya. Allah dengar. Wa tashtaki ilallah, dan wanita ini dia mengadukan kepada Allah taala, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah taala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maka dalam riwayat yang lain,
Kemudian beliau mengatakan tabarakallazi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang diucapkan walaupun dengan suara yang pelan. Makanya kalau manusia semuanya berkumpul, jin, manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir kumpul di satu tempat. Kemudian mereka sa'alullah jami'an fi lahzatin wahidah. Kemudian mereka minta kepada Allah Ta'ala semuanya pada satu waktu. Dan semuanya mengajukan hajatah, menyodorkan kebutuhannya. Dan semua berbicara dengan bahasa dan logatnya, maka Allah mendengar semua mereka tanpa apa? Ya, tercampur dengan mungkin gak jelas, enggak, semuanya Allah tahu. Walaupun bahasanya macam-macam dan permintaannya macam-macam. Bahasa Jawa Indramayu ada berapa? Ada yang krama gitu ya, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang Sunda, macam-macam. Ini baru Indramayu, belum lagi luar Indramayu. Semuanya kumpul minta ya, semuanya masing-masing, maka semuanya Allah mendengar dan tidak ada yang enggak jelas, semuanya jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat ya, dalam haditsul qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa a'taitu kulla insanin mas'alatah. Wahai hamba-hambaku, jika ya orang yang pertama di antara kalian sampai akhir di antara kalian, manusianya, jinnya, semuanya mereka berdiri pada satu tempat, pada satu tempat lapang, kemudian mereka semuanya minta kepadaku, maka kata Allah, wa a'taitu kulla insanin mas'alah, aku akan berikan setiap orang apa yang dia minta. Dan seperti itu kata Allah, ma naqasa dzalika mimma 'indi syai'a, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, enggak berkurang, kecuali seperti apa jarum yang tatkala dimasukkan ke lautan kemudian diangkat lagi, seperti itu. Dikit sekali, semuanya Allah beri. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya, kita pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala kita berada di arah yang naik tinggi, kabbarna, kita mengucapkan takbir dengan suara yang keras. Faqal, maka Nabi kemudian mengatakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian, lembutlah untuk diri-diri kalian, kasihanilah diri-diri kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, karena kalian ini tidak berdoa kepada zat yang maha tuli dan zat yang maha jauh, enggak. Walakin tad'una sami'an basira qariba, karena kalian itu berdoa kepada zat yang maha sami'an, zat yang maha mendengar, basira, zat yang maha melihat, qariba, dan zat yang maha dekat. Allah itu gak jauh. Ya, artinya jangan kalian sampai mengangkat suara gitu ya. Allah itu maha apa? Maha mendengar. Kalian ucapkan Allahu Akbar dengan pelan, Allah itu maha mendengar. Ya, al-aswat al-khafiyah, Allah itu mendengar suara yang khafiyah, yang tersembunyi, Allah maha mendengar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari ya prasangka orang-orang musyrikin bahwa Allah itu enggak mendengar. Enggak, Allah mendengar. Ini Allah kisahkan di antaranya surah Az-Zukhruf ayat 80. Allah kisahkan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka mengira bahwa kita ini enggak mendengar rahasia yang mereka ucapkan
Ya, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tentu ya, kita mendengar ada utusan-utusan kita di samping mereka yang yaktubun, yang mencatat. Ini ya kadang orang-orang kafir yang menyangka Allah itu nggak mendengar. Ada lagi yang mengatakan kalau kita keras Allah dengar, kalau kita pelan Allah nggak dengar. Enggak, Allah dengar. Ini Allah kisahkan dalam surah Fussilat ayat yang ke-22. Kemudian ya makna as-sama' mendengar. Ya, kalau diidhofahkan disandarkan kepada Allah Ta'ala ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pendengaran yang berkaitan dengan al-masmu'at, dengan sesuatu yang didengar. Jadi Allah itu mendengarkan dengan sesuatu yang didengar. Artinya Allah mengetahui as-saut, suara. Mengetahui. Ya, Allah mendengar suara. Kemudian yang kedua, sama ya, mendengar artinya al-istijabah, Allah mengabulkan doa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yujibu man da'ah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang yang berdoa kepada Allah taala. Yang Allah kisahkan dalam surah Ibrahim, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku lasami'ud du'a, benar-benar mendengarkan doa. Artinya mendengarkan di sini mengabulkan doa. Ya, seperti antum kalau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Artinya ya Allah mengabulkan. Sami'a di situ artinya apa? Allah mengabulkan. Bukan mendengar di situ yang memuji, enggak. Artinya sami'a di situ Allah mengabulkan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sami'allahu liman hamidah. Ajab, Allah mengabulkan. Ya. Kemudian as-sama' ya, pendengaran ya bimakna idrak saut ya, yang artinya yang pertama tadi yaitu Allah mengetahui ya suara, ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah yang dimaksudkan at-tahdid, berupa ancaman. Artinya Allah ancam ya bahwa Allah tuh tahu gitu ya, Allah itu mendengar. Am yahsabuna, seperti yang kita sebutkan surah Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kita ini enggak mendengar rahasia mereka? Ancaman terhadap orang-orang kafir. Ya, kemudian dalam surah Al-Imran ayat 181, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kita ini kaya. Allah mendengar. Artinya berupa ancaman ya bagi orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua ya bimakna yang dimaksudkan dengan as-sama' ya itu adalah at-ta'yid, Allah menguatkan dan membantu. Ya, seperti Allah ya katakan kepada Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ini bersama kalian. Ya, wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku lihat. Artinya ya Allah ingin menguatkan Nabi Musa dan Harun dengan menyebutkan asma'u wa ara. Aku nih tetap dengar dan melihat kalian. Bantu, Allah tolong keduanya. Ya. Kemudian yang ketiga yang dimaksudkan adalah al-ihatah. Pendengaran itu artinya meliputi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, meliputi semua suara, baik yang tadi sir, yang rahasia ataupun yang keras. Allah ya meliputi pendengarannya. Saya sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat yang keberapa tadi? Ayat yang pertama. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ya seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'. Ini buah dari kita ya beriman ya dengan nama Allah taala As-Sami'.
itu adalah mewariskan agar kita menjaga lisan kita, membentengi ucapan kita ya, supaya selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan agar kita memperbanyak min munajatih wa su'alih, agar kita banyak bermunajat kepada Allah Ta'ala, agar kita banyak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan nama Allah Ta'ala ini yang Sami', wahai zat yang maha mendengar. Ya, kan antum ingin gitu ya, doanya dikabulkan, minta ini minta itu, antum tawasul ya Sami', wahai zat yang maha apa? Maha mendengar. Ya. Dan ini yang selalu dipanjatkan juga ya di dalam Al-Qur'an, seperti ucapan Nabi Ibrahim, inna rabbi lasami'ud du'a. Ya. Sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengarkan doa, mengabulkan doa. Ya, kemudian juga Ismail ya dengan bapaknya tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, antum dengan ini ya tawasul. Innaka sami'ud du'a fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim, ya. Dengan yang seperti, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Ya, lihat ya dalam bentuk ya penyebutan doanya Nabi Yusuf ya, agar dipalingkan dari gangguan dan fitnah wanita. Maka Allah katakan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Maka Allah kabulkan baginya, Rabbnya Yusuf, yaitu Allah Ta'ala mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf mengatakan asijinu ahabbu ilai, ya penjara itu lebih aku sukai daripada diganggu dan difitnah. Fastajaba lahu rabbuhu, Allah kabulkan doanya. Fasarafa anhu kaidahun, dan Allah palingkan darinya makar mereka para wanita. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwas sami', zat yang apa? Maha mendengar, al-alim, dan zat yang maha mengetahui ya. Kemudian lihat ya juga Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan untuk isti'adzah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan, maka Allah katakan wa imma yansaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu huwas sami'ul alim. Sami' lagi, dan dia Allah Ta'ala zat yang maha mendengar. Kemudian yang berikutnya al-basir. Al-basir ya, pakai soal basir, dan nama ini ya berulang penyebutannya di dalam Al-Qur'an ya pada lebih dari 40 tempat. Kalau tadi ya mendekati 50, sekarang 40 ya, lebih dari 40 tempat. Di antaranya adalah ya surah Asy-Syura yang kita bacakan tadi ya, ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala sesuatu apapun, wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Ya, al-basir ya di sini artinya yang melihat semua apa yang dilihat. Ya. Dan melihat segala sesuatu secara detail walaupun itu kecil. Dan Allah melihat semut yang hitam ya di atas apa? Di atas batu ya, di malam yang begitu gelap. Kalau antum baru mati lampu sudah apa? Sudah bangun bingung ya. Allah enggak. Ya. Semut hitam di atas apa? Batu yang hitam ya, batu, dan batunya dalam keadaan apa? Gelap. Dan Allah maha melihat itu. Ya, Allah melihat ya semua yang berjalan, al-bakan al-qut ya, makanan biji. Ya. Bahkan yang berada di bawah bumi yang 7 ini dan apa yang ada di langit, Allah melihat. Allah melihat. Ya.
dan Allah melihat semua pergerakan makhluk-makhluknya, dedaunan, bahkan Allah mengetahui khiyanatul uyun, pengkhianatan mata tatkala melihat apa yang Allah haramkan. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha melihat. Ya, makanya ya orang yang meyakini ya tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada Allah taala. Tunduk kepada Allah. Dan juga dawamul muraqabah. Dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wal ihsan fil ibadah. Bahkan dia mencapai derajat ihsan dalam hal ibadah. Dan ihsan dalam Islam itu ada 2 rukun, seperti yang kemarin dijelaskan di daurah musalsal itu, bahwa rukun yang pertama, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah taala seolah-olah kau melihat Allah. Kalau enggak, yang kedua, fa innahu yaraka, maka Allah melihatmu. Gimana kalau antum dilihat oleh Allah? Hah? Diawasi. Ya, kalau kita diawasi oleh orang yang kita mungkin anggap ya dia punya kedudukan, wah kita luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat ihsan itu derajat yang paling tinggi setelah Islam dan iman. Karena kalau ihsan berarti dia sudah pasti Islam dan iman. Ya. Kemudian juga wal bu'd 'anil ma'asi wal dzunub. Ya, meyakini akan nama Allah taala ini juga akan menjauhkan dari seorang hamba dari perbuatan al-ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Akan menjauhkan ini ya karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya melihatnya. Ya, makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Tentang bagaimana Allah menutup ayat itu dengan khabirum basir. Allah itu Maha mengetahui dan yang Maha melihat. Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 27, kemudian surah Al-Isra ayat 30 dan seterusnya. Banyak kalau antum buka ayat-ayat itu khabirum basir. Allah Maha mengetahui dan Maha apa tadi? Melihat. Al-Basir. Kemudian kita tutup ya dengan ucapan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya. Beliau menyebutkan tentang ada seorang laki-laki yang merayu seorang wanita. Ya, di sebuah tanah yang lapang. Di waktu malam. Ya, di tanah lapang. Ya, di waktu malam ada seorang laki-laki yang merayu seorang wanita, merayu untuk berbuat ya hal yang buruk. Fa'abat, wanita ini menolak. Wanita ini menolak. Faqala laha, maka laki-laki yang merayu ini berkata kepada sang wanita, ma yarana illal kawakib, gak ada yang melihat kita nih kecuali cuman bintang-bintang saja. Biasa rayuan gombal ya laki-laki, gak ada yang tahu. Gak ada yang melihat kita kecuali apa? Bintang-bintang di atas. Qalat, maka wanita ini mengatakan, ya kalau seperti itu maka di mana yang mengatur bintang-bintang itu? Di mana yang mengatur bintang-bintang yang di atas itu? Mana yang mengaturnya? Di mana? Ya. Ai ala yarana, apakah yang mengatur dan menciptakan planet bintang-bintang itu enggak melihat kita? Kemudian membawakan firman Allah taala, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, tidakkah dia tahu bahwa Allah itu yara, Maha melihat? Ya. Maka cukuplah hal yang seperti ini membuat takut sang laki-laki tadi. Diingatkan oleh sang wanita, ya. Tatkala mengatakan nih cuman nggak ada yang lihat kita kecuali siapa? Bintang-bintang, kata wanita ini ya. Terus yang menciptakan bintang-bintang itu di mana? Ya. Bukankah dia melihat kita?
kemudian membawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-14, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yara, maha melihat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita semua menjadi hamba-hambanya yang semakin takut ya, karena salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi adalah As-Sami'. Allah itu zat yang maha mendengar. Kemudian yang kedua apa tadi? Zat yang maha Al-Basir. Allah itu zat yang maha melihat. Maka ini akan membuahkan kita lebih berhati-hati dari ucapan kita dan juga dari perbuatan kita. Karena apa yang Allah ya dengar dari ucapan kita itu pendengarannya detail. Apa yang kita sembunyikan, bahkan yang terbetik dalam hati kita pun Allah tahu. Apalagi yang diucapkan, Allah maha mendengar. Kemudian perbuatan, ingat, Allah maha melihat. Yang lain gak melihat, tapi Allah Ta'ala melihat kita. Semoga kita lebih dekat dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi hambanya, hamba yang soleh. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.